Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai analisis jurnal dengan wilayah kajian teknologi pembelajaran blended learning. Blended learning merupakan kombinasi dari pembelajaran tradisional dengan pembelajaran berbasis web. Blended learning merupakan strategi pembelajaran futuristik yang sangat penting untuk memfasilitasi belajar lebih efektif, efisien, dan menarik bagi peserta didik. Jurnal yang pertama dengan judul Pengembangan Adaptif Mobile Learning pada mata pelajaran Biologi SMA sebagai upaya mendukung proses blended learning. Latar belakang. Mata pelajaran biologi sulit dipahami oleh peserta didik karena beberapa materinya bersifat abstrak dan terdapat istilah-istilah asing yang juga sulit untuk dipahami. Diperlukan inovasi dalam pengembangan media pembelajaran untuk mendukung optimalisasi proses pembelajaran biologi dan membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran yang masih sebatas menyampaikan informasi belum cukup untuk membantu peserta didik belajar biologi secara utuh. Oleh karena itu, perangkat bergerak mobile device yang pesat seperti adaptive mobile learning memberikan peluang dalam pengembangan media pembelajaran bergerak. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan disebut Research and Development R&D. Model pengembangan yang digunakan oleh peneliti mengadopsi model pengembangan multimedia pembelajaran yang dikembangkan oleh Alesi dan Trolip. Secara umum memuat 3 proses utama, yakni perencanaan, perancangan, dan pengembangan. Temuan. Program aplikasi Adaptive Mobile Learning (AMOL) dinyatakan lebih layak sebagai media pembelajaran beserta validasi ahli materi, ahli media, dan pengguna. Program aplikasi Adaptive Mobile Learning yang dapat memfasilitasi sajian materi sesuai dengan karakteristik peserta didik lainnya, seperti tingkat pengetahuan awal, asal daerah, dan ketepatan para peserta didik. Analisis jurnal yang kedua yaitu analisis kebutuhan pengembangan blended learning terintegrasi strategi PBLRQ-A pada pembelajaran biologi. Latar belakang. Salah satu mata kuliah wajib pada jurusan biologi Fakultas MIPA UNM adalah fisiologi hewan. Karakteristik mata kuliah fisiologi hewan antara lain di dalamnya dibahas tentang berbagai konsep yang berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada tubuh hewan dan keterkaitan antar sistem yang membentuk suatu kesatuan sistem pada hewan yang menjadi dasar untuk memahami hubungan antar faal hewan dengan lingkungan. Salah satu pelajaran pada pembelajaran blended learning, peserta didik mencermati karakteristik tersebut. Maka untuk memahami proses faal tersebut tidak hanya cukup mendapat penjelasan dari dosen, akan tetapi dapat divisualisasikan melalui media dalam bentuk video. Mahasiswa juga harus aktif mencari sendiri informasi yang berkaitan dengan hal tersebut melalui kegiatan membaca. Oleh karena itu, hasil meta-analisis dari sejumlah penelitian tentang blended learning telah menegaskan efektivitas pembelajaran berbantuan teknologi ini. Blended learning lebih efektif meningkatkan hasil belajar daripada pembelajaran online dan tatap muka yang dilakukan secara terpisah. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini mahasiswa jurusan biologi Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar yang memprogramkan mata kuliah fisiologi hewan. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung kepada mahasiswa dan wawancara kepada dosen pengampu mata kuliah fisiologi hewan. Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang akan dianalisis secara deskriptif, dilengkapi dengan triangulasi metode dan sumber data. Temuan.
Pembelajaran dengan model blended learning terintegrasi PBLRQA dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan menarik, sesuai dengan minat peserta didik terhadap penggunaan media interaksi seperti laptop dan smartphone. Dengan pengguna teknologi, materi biologi yang bersifat abstrak dapat lebih mudah dipahami dan permasalahan-permasalahan yang terkait pembelajaran biologi diharapkan dapat terselesaikan. Jurnal yang ketiga dengan judul Respon Guru dan Siswa SMA terhadap penggunaan Kuiper School dalam Blended Learning pada pembelajaran biologi. Latar belakang. Peran teknologi sangat penting dalam memungkinkan pengembangan inovasi baru seperti video, web virtual, atau media sosial terkini akan mengantarkan terobosan besar dalam penyediaan pendidikan. Hal ini disarankan sebab inovasi baru dalam dunia pendidikan akan memberikan perubahan terhadap proses pembelajaran konvensional. Paling tidak diharapkan pembelajaran konvensional yang ada harus mengadopsi metode yang baru. Kegiatan pembelajaran yang terjadi di beberapa sekolah menengah menunjukkan aktivitas siswa yang cenderung mendengarkan penyampaian oleh guru. Untuk memudahkan bagian guru menggunakan dengan memadukan pembelajaran online dengan pengajaran tatap muka. Blended learning adalah kombinasi strategi penyampaian pembelajaran yang mengambil keunggulan pembelajaran online dan tatap muka. Metode penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan sekaligus menginterpretasi dan mengelaborasi temuan. Sampel penelitian guru dan siswa SMA kelas 11 MIA di SMA 1 Pangakajene Sidrap. Instrumen dan prosedur. 2 jenis angket dibuat pada penelitian ini, yaitu angket respon persepsi guru dan angket respon persepsi siswa tentang pembelajaran yang dilaksanakan secara blended learning dengan menggunakan Kuiper School. Analisis data. Data respon guru dan siswa dianalisis menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Temuan. Guru dan siswa memberikan respon yang positif terhadap penggunaan Kuiper School dalam blended learning. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan Kuiper School dalam blended learning efektif digunakan dalam pembelajaran di sekolah menengah atas dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti karakteristik siswa, ketersediaan saran dan prasarana pendukung, dan kemampuan guru menggunakan teknologi. Judul jurnal yang keempat yaitu Blended Learning Media in Biology Classroom. Latar belakang. Beberapa guru biologi telah melakukan blended learning secara sederhana dan sistematis. Misalnya mereka menggunakan fasilitas email untuk mengumpulkan tugas siswa. Hal tersebut menandakan bahwa fasilitas untuk mengembangkan media e-learning sudah cukup memadai. Terlihat dari adanya lab komputer, wifi, akses internet di lingkungan sekolah. Perlu dikembangkan media pembelajaran blended learning pada pembelajaran biologi yang memotivasi siswa untuk belajar mandiri dan membangun komunitas belajar yang lebih luas serta peningkatan hasil belajar siswa. Metode penelitian. Penelitian pengembangan dengan model Hanafin dan Peck terdiri dari 3 tahap. Tahap analisis kebutuhan, tahap desain, dan tahap pengembangan dan implementasi. Temuan pengembangan media pembelajaran berbasis blended learning mata pelajaran biologi sehingga dapat meningkatkan kemampuan belajar mandiri siswa, memberikan keleluasaan dan kebebasan dalam mengeksplorasi kemampuan secara mandiri. Selain itu, siswa dapat belajar biologi kapanpun dan dimanapun. Judul jurnal yang kelima yaitu Face-to-Face versus Blended Learning, Effect on Secondary Student Perception and Performance. Latar belakang. Siswa semakin mengharapkan teknologi online dengan menjadi bagian dari pengalaman belajar mereka, yang mencerminkan normalisasi penawaran online yang tampaknya menjanjikan, efisien, dan efektivitas.
yang terus meningkat di kelas. Keterhubungan sosial diperlukan untuk pembelajaran yang efektif terlepas dari modalitas belajar. Pertimbangan efek pembelajaran yang dimediasi teknologi harus dilihat dari kinerja dan persepsi jika ingin secara memadai memenuhi kebutuhan abad 21 pelajar. Penelitian tentang dampak pembelajaran online pada persepsi siswa. Perhatian khusus dalam studi ini adalah bagaimana masalah ini dapat dibentuk di tingkat menengah. Pengajaran yang dimediasi oleh teknologi semakin menjadi hal biasa di ruang kelas menengah. Metode penelitian. Metode yang digunakan yaitu eksperimen dengan percobaan. Kelas dimulai dengan nomor yang sama masing-masing 17 dan 19. 6 siswa dikeluarkan dari kelas eksperimen beberapa minggu setelah kursus dimulai, menguranginya menjadi 11 anggota. Jumlah anak laki-laki dan perempuan kurang lebih sama di dua kelas. Tidak ada perbedaan yang diketahui antar kedua kelas dalam hal kemampuan. Temuan. Perbedaan antara pembelajaran yang dimediasi oleh teknologi dan pembelajaran tatap muka mereka mungkin kurang penting daripada yang kadang-kadang dinyatakan karena tidak ada perbedaan dalam kinerja yang diamati dalam penelitian ini. Ada keragaman preferensi di antara badan siswa untuk pembelajaran online versus pembelajaran tatap muka. Penambahan interaksi online aktif dapat memperkuat persepsi siswa tentang pembelajaran, keterhubungan sosial, kenikmatan, dan dukungan guru. Sementara guru mungkin merasa mereka menjadi kurang terhubung ke kelas mereka saat memanfaatkan pendekatan yang dimediasi teknologi. Hal ini tidak selalu terkait dengan efek pendekatan pembelajaran tersebut pada siswa. Kesimpulan dari kelima jurnal ini adalah pada pembelajaran blended learning dapat digunakan dengan berbagai media, seperti dengan menggunakan web yang disediakan sekolah, aplikasi Kuiper, PBLRQA, aplikasi adaptif mobile learning, maupun media yang lainnya. Siswa dan guru menjadi lebih efektif dalam pembelajaran sehingga menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Keunggulan lain dari blended learning ini yaitu peserta didik tidak hanya mengandalkan materi yang diberikan oleh guru, tetapi dapat mencari materi dalam berbagai cara, antara lain mencari ke perpustakaan, menanyakan kepada teman kelas atau teman saat online, membuka website, mencari materi pembelajaran melalui searching portal maupun blog, atau bisa penelitian tentang dampak pembelajaran online pada persepsi siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.